Insiden terbakarnya kapal kembali terjadi di perairan Selat Lombok pada Rabu 12 Agustus 2026 sekira pukul 4 WITA. Kapal motor penyeberangan KMP Putri Yasmin yang melayani rute Pelabuhan Padang Bayi Bali menuju Pelabuhan Lembar Lombok terbakar di tengah laut. Sebelumnya, KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Minggu 2 Agustus 2026 dan menewaskan 5 orang. Berdasarkan data sementara, 212 korban KMP Putri Yasmin telah dievakuasi tim SAR gabungan dan 1 diantaranya meninggal. Para korban telah dibawa ke Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, menggunakan sejumlah kapal serta fastboat. Kapal yang dikerahkan yakni kapal RB220 milik SAR Mataram, KL Lanal Mataram, kapal RRB Polda NTB, dan Polairut. Selat Lombok merupakan selat strategis yang menghubungkan Laut Bali di sebelah utara dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, sekaligus memisahkan 2 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Bali dan Pulau Lombok. PLT Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 4 Padang Bayi, Heri Wianto, menyatakan pemeriksaan kelayakan kapal telah dilakukan sebelum berlayar. Kapal sebelum berangkat sudah kami pastikan untuk kelayak lautan kapal tersebut, baik teknis maupun keselamatan lainnya, tuturnya. Rabu, dikutip dari tribunlombok.com. Humas SAR Mataram, I Gusti Lanang Wiswananda, membenarkan adanya korban meninggal yang dievakuasi. Korban atas nama Indah Dwi Septiani beralamat di asrama Brimob Getep Ampenan, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun, tuturnya. Proses pencarian dilanjutkan pada Kamis 13 Agustus 2026. Kita masih tetap melakukan pencarian karena golden time itu 3 hari, imbuhnya. Kendala proses pencarian yakni tingginya ombak dan kuatnya arus Selat Lombok. Kondisi cuaca memang terpantau secara visual cerah, tapi kondisi ombak di lapangan itu ombak setinggi 3-4 meter, arus yang kuat, cukup menyulitkan, tukasnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi belum dapat mengungkap penyebab kebakaran KMP Putri Yasmin. Proses penyelidikan masih dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Kami tidak ingin terlalu cepat mengambil kesimpulan penyebab kecelakaan ini, jadi evaluasi harus kami lakukan setelah kami mendapatkan seluruh hasil penyelidikan atau investigasi dilakukan oleh KNKT, ucapnya. Berdasarkan pemeriksaan Juni 2026, kapal tersebut dinyatakan layak melaut. Kami beri kesempatan KNKT untuk menyelidiki sebab musabab kejadian, dari situ kita bisa melihat apa yang bisa kami perbaiki dan apa yang harus kami antisipasi ke depannya, pungkasnya. Korban yang pertama, almarhumah yang pertama, setelah itu saya, baru teman saya. Nah setelah itu saya mau genggaman tangan bertiga, cuman si korban nggak peraih sama tangan saya. Saya cuma teman saya yang satunya yang peraih. Tapi selama 30 menit lah kurang lebih ya, maksudnya itu saya masih berkomunikasi dengan Indah untuk make sure kalau dia aman. Jadi saya manggil namanya dia Indah, dia bilang iya. Dia juga manggil nama saya Ula, iya. Jadi itu udah lumayan lama kita, tapi karena tenaga habis untuk ngomong, untuk saling nguatin di situ, jadi akhirnya kita keikut arus aja. Habis itu kita udah nggak ada kontak kanan di mana lagi, udah nggak bisa lihat apa-apa karena gelap. Itu dalam kondisi pakai pelampung bertiganya. Ada sekitar berapa jam? Apa itu? Di lautnya? Oh, kalau di lautnya 4 jaman ya. Kita baru diselamatin jam 8, itu pun yang nyelamatin speedboat asing. Jadi speedboat turis bule. Kapal liar. Terus pas saya nyampe di speedboat jam 8-an, ternyata almarhum udah terlentang. Oh, tapi Indah ikut naik ke speedboat itu? Iya, jadi yang menyelamatkan Indah speedboat itu.